Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fahmi Ramya dari Teknik Komputer 2004. Di sini saya akan menjelaskan hal-hal yang saya pelajari selama pelajaran jaringan komputer. Jadi saya akan mengambil referensi langsung dari sisi dari websitenya. Oke, di pertama kita ada networking today. Sebenarnya ini lebih banyak ke menjelaskan kayak basic-basicnya kayak network itu, contoh-contohnya yang bilang itu bagaimana. Terus ini juga menjelaskan kayak beberapa hal tentang kayak komponen-komponen dari network, misalkan devices, seperti router atau switches, banyaknya. Terus media transportasinya ada untuk antar device itu apa aja, kayak cable sama atau wireless sama servicesnya. Terus di sini juga kayak ada beberapa penjelasan tentang uh, kayak apa perbedaan size dari network itu, misalnya local area network sama wide area network itu bagaimana. Terus kayak ada apa ya, mungkin dari tren-trennya sekarang sih kayak misalnya cloud computing itu bagaimana sama wireless broadband, masih basic-basic semua. Terus kita masuk ke basic switch sama end device configuration. Ini sebenarnya lebih apa yang mendetail terhadap bagaimana kita mengkonfigurasikan suatu device. Ini misalnya dari pertama kita ada case apa ya, navigating antara user exec, privilege exec sama global configuration itu bagaimana. Terus kayak cara kita configuring console itu bagaimana, kenapa pakai password, video lain sama service password configuration itu bagaimana. Dan ya, terus sebenarnya kayak banyak kayak gitu sih. Terus ada perbedaan juga sama running config sama startup config itu bagaimana. Kalau misalnya sama kayak simpannya di mana gitu. Terus ada MD RAM juga sama RAM itu bagaimana perbedaannya. Di sini kita ada kayak misalkan untuk ngecek sama juga kita melakukan mapping untuk ngetes apakah setiap device itu bisa pakai dengan satu sama lain. Terus next kita ada yang ketiga tuh modul tiga itu protokol sama modules. Nah, sebenarnya ini mereka lebih mulai complicated sih. Di sini kita baru menjelaskan, kita baru masuk ke dalam kayak modul-modul ya, macam-macam protokol gitu sih. Kalau misalnya HTTP, TCP, IP sama Ethernet, kayak penjelasan itu bagaimana. Dan ini sebenarnya lebih apa ya? Hal yang paling besar dijelasin di sini itu perbedaan antara OSI model sama TCP model. Dan mungkin saya cek dulu ya OSI model. Ini TCP model. Jadi sebenarnya perbedaannya itu kalau misalnya OSI model itu lebih banyak layernya. Kita ada tambahan untuk application layernya itu ada application, presentation, sama session. Tapi kalau misalnya di TCP sama IP layer doang itu TCP sama IP itu cuma ada 4, yaitu application layer, transport layer, sama internet, sama network access layer. Dan di sini ada tugas-tugasnya masing-masing. Kalau misalnya dari mungkin ya di sini TCP protokol suit. Oke, jadi mungkin dari pertama ya yang dasarnya kayak application layer itu untuk kebanyakan kayak misalnya DNS, static, email, file transfer, web sama web services. Kalau misalnya transport layer itu bagaimana data tersebut bisa datanglah ke komputer kita gitu. Dan apa yang kita prioritaskan dari data yang ditransportasikan. Kalau misalnya TCP itu lebih mementingkan security sama reliability. Ini misalnya kita ada three-way handshake untuk memastikan kalau misalnya data-data yang kita data itu safe lah gitu. Kalau misalnya UDP ini lebih mementingkan kecepatan dibanding safety. Terus di internet layer ini dimana IP address itu dihasilkan lah. Kita kan melalui satu encapsulation, dan encapsulation tersebut kita menambahkan IP address itu. Terus kalau misalnya di network access layer ini dimana ya adanya address resolution itu resolution protocol di mana kita melakukan address mapping antara IP folder sama IP addressnya. Terus ya ini sebenarnya TCP sama IP sebagai besarnya gitu. Terus ada juga standar modelnya gitu, karena kan ada kayak pakai IEEE, ada Electronic Industries Alliances dan lain-lain. Terus ini ada perbandingannya OSI model sama TCP. Nah kita lihat kalau misalnya OSI model itu lebih banyak ya bisnisnya, tapi sebenarnya yang paling banyak dipakai itu TCP plus IP model, karena ini sebenarnya lebih simple gitu. Kita nggak perlu bisa-misakan sebanyak lebih banyak kayak presentation session gitu, jadi kita langsung gabungin jadi application semua. Dan di sini ini ada penjelasan step-stepnya. Kalau misalnya application layer ini memiliki protokol yang digunakan untuk kayak proses to proses communication. Kalau misalnya presentation, layer presentation ini untuk menyediakan common representation untuk kayak data yang ditransfer antara application layer gitu. Terus session layer ini untuk provide kepada presentation layer kayak untuk mengorganize dialog untuk memanage data exchange-nya. Terus kemudian transport layer ini yang seperti saya jelaskan tadi. Terus network layer ini untuk menyediakan service untuk penggantian
bagian-bagian data melalui suatu network yang udah diidentifikasikan end devices-nya dan lain-lain. And then oke, mungkin itu kita skip aja sampai modul keempat, kita masuk ke physical layer. Ini dimana kita sebenarnya mempelajari kayak misalkan perbedaan media types, yaitu ada yang fiber optic, terus ada yang copper cabling, ada yang wireless. Terus kita belajar juga kayak signaling, kayak cara satuan zeros itu direpresentasikan melalui voltage change atau light process. Terus kita juga belajar kayak hardware, kayak kayak ya bagian-bagian fisiknya lah gitu, dari portnya. Kalau misalkan ya dari fiber optic cable ini yang cocok untuk long distances. Kalau misalnya wireless media ini lebih rentan terhadap perubahan lagi atau gangguan gitu. Terus oke, kita langsung masuk ke number systems. Ini untuk kalian pelajari perbedaan binary hexadecimal sama itu bagaimana, karena kan kode IP addresses itu bakal memakai sistem-sistem seperti ini. Mungkin ini di public. Oke, ini 3 menit. Next di modul 6 kita masuk ke data link layer. Dan ini sebenarnya lebih banyak kita pelajari tentang logical link control untuk software dan juga media access control untuk hardware gitu. Terus kita mempelajari bagaimana frame structure-nya juga, kayak dari header data sama trailer itu bagaimana. Terus kita pelajari juga access control dari si CSMA sama CSMA CD itu yang untuk Ethernet, sama CSMA CA itu untuk avoid collisions yang ada di wireless. Oke, mungkin next kita masuk ke modul 7. Ini tentang Ethernet switching. Ini dimana kita mempelajari kayak MAC address table, dimana cara switch itu bisa pelajari port yang mana itu connect ke MAC address yang mana, terus kayak forwarding method dari forwarding method dan lain-lain itu, terus switch domains, perbedaan antara broadcast domain sama polish domain itu bagaimana. Ya kita pelajari sebagian misalnya tentang Ethernet frames gitu sih, kayak misalkan kayak ini gitu. Oke, mungkin kita lanjut ke modul 8 itu dengan layer. Ini yang responsible ya untuk IP address-nya, untuk yang identify source sama destination IP address itu sebenarnya di mana. Dan ini kayak menjelaskan kayak karakteristiknya dari IP itu apa. Itu kayak misalnya connectionless, terus ada best effort sama media independent delivery. Terus ini menjelaskan juga tentang routing logic, bagaimana device itu converting terhadap bagaimana putus mungkin itu kayak ngedetermine ya next stepnya bagaimana. Terus ada kayak packet structure di dalam IPv4 sama IPv6 itu sebenarnya kayak bagaimana. Terus kita next modul 9 kita belajar tentang address resolution. Oke, resolution kita belajarnya tentang label discovery sama IRP. Ini kayak bagaimana untuk untuk IP address itu lah. Bagaimana kalau misalnya kan kalau misalnya device itu membutuhkan IP address, itu mereka butuhkan MAC address untuk deliver frame rate tersebut lah. Terus ini modulnya kayak menjelaskan tentang protocols kayak ARP, MAC IP46 ini gitu. Dan ikut modul 10 ini kayak basic configuration, kayak assigning IP address, itu bagaimana dan lain-lain gitu. Seperti yang kita bisa lihat. Terus modul 11 kita mempelajari tentang IP for addressing, dan ini sebenarnya kayak address structure, address type sama subnettingnya itu bagaimana kita melakukan perhitungan sih sebagian besar gitu. Oke, ini udah 10 menit, mungkin udah bercepat lah nanti videonya. Next kita mau pelajari tentang IPv6 addressing, dan di sini kita cuma pelajari tentang kayak cara menghitungnya juga sih, kayak global unicast, terus ada local array sama unicast. Terus kita pelajari tentang stateless address, configuration dan lain-lain gitu. Terus next kita di ICMP kita mempelajari cara kayak melakukan ping sih, sebagian besarnya gitu. Ya sebenarnya kayak gitu banyak sih sebagian besar gitu. Dan kita pelajari tentang transport layer. Ini kita pelajari tentang perbedaannya TCP sama UDP. Kan kalau TCP itu connection oriented, terus reliable. Ada three-way handshake. Kalau UDP itu mengutamakan fast connection plus protocol. Terus kita mempelajari juga port numbers yang kayak well known, misalkan 80 untuk HTTP dan lain-lain. Terus kita ada di application layer. Ini kayak yang paling dekat lah terhadap user, dan ini menjelaskan tentang misalkan berapa email ke HTTP sama HTTPS, bagaimana SMTP, POP3, terus infrastructure services kayak DNS, kita pelajari cara setupnya itu bagaimana, dan terakhir itu kayak architecture-nya gitu, kayak client server models, peer-to-peer networks itu bagaimana. Dan sepertinya itu saja sih yang sebagian besar kita pelajari selama jaringan komputer. Gue nggak mungkin jelasin semuanya dalam 10 menit sih, tapi mungkin gue percepat lah videonya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.